Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan mempelajari tentang manajemen farmasi industri dari aspek CPOB 2018 pada bab 12 tentang kualifikasi dan validasi. Kami dari kelompok 13 terdiri dari Berliana, Farida, Saryanti, dan Yahditya akan membahas tentang kualifikasi dari CPOB 2018. CPOB 2018 menggunakan pendekatan manajemen risiko mutu, termasuk kajian cakupan dan luas dalam setiap pelaksanaan kegiatan kualifikasi dan validasi. Ruang lingkup dari kualifikasi dan validasi tidak saja hanya di produksi dan pengawasan mutu, melainkan pada sepanjang siklus hidup produk atau prosesnya. Tujuan dari kualifikasi dan validasi merupakan pembuktian pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan sepanjang siklus hidup produk dan prosesnya, mendokumentasikan tiap perubahan yang direncanakan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu dari produk. Klausul kualifikasi CPOB 2018 telah mengalami banyak perubahan, beberapa tambahan dari CPOB pada tahun 2012, di mana pada klausul CPOB 2018 ini mengatur tentang pengorganisasian dan perencanaan kualifikasi dan validasi, mengatur tentang dokumentasi, termasuk RIF, rencana induk validasi, kemudian mengatur tahap kualifikasi peralatan, fasilitas, sarana penunjang, dan sistem, yang meliputi spesifikasi kebutuhan pengguna atau SKP, kualifikasi desain atau KD, Factory Acceptance Testing atau FAT, atau Site Acceptance Testing atau SAT, kemudian kualifikasi instalasi atau KI, kualifikasi operasional atau KO, serta kualifikasi kinerja atau KK. Selain itu juga mengatur tentang kualifikasi ulang. Kualifikasi sendiri merupakan validasi pada mesin, peralatan, dan sarana penunjang. Beda dari kualifikasi dan validasi itu hanya pada objeknya saja. Karena jika validasi pada mesin itu bukan disebut validasi tapi kualifikasi. Kalau validasi itu meliputi prosesnya, metodenya, seperti itu. Kualifikasi adalah kegiatan pembuktian atau pendokumentasian bahwa perlengkapan, fasilitas, atau sistem yang digunakan dalam proses atau sistem akan bekerja dengan kriteria yang diinginkan secara konsisten. Kualifikasi merupakan first step atau langkah awal dari keseluruhan pelaksanaan validasi. Validasi pada mesin, peralatan, dan sarana penunjang disebut dengan kualifikasi. Di sini kenapa kualifikasi merupakan langkah awal atau first step dari seluruh kegiatan? Karena sebelum dilakukan validasi pada proses, sebelum melakukan validasi pada metode, kita perlu memvalidasi terlebih dahulu mesin dan peralatan serta sarana penunjang yang akan kita gunakan. Baik, saya lanjut. Untuk kualifikasi sendiri hendaklah mempertimbangkan semua tahap, mulai dari pengembangan awal, sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna, sampai pada akhir penggunaan peralatan, fasilitas, sarana penunjang, atau sistem. Kualifikasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan kualifikasi life cycle atau qualification life cycle.
yaitu integrasi antara yang pertama URS atau User Requirements Design Specification atau SKP, spesifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan ke proses commissioning yang terdapat SAT dan FAT. SAT sendiri yaitu Site Acceptance Test dan FAT sendiri Factory Acceptance Test. Selanjutnya akan dilakukan kualifikasi yaitu IQ, OQ, dan PQ. Selanjutnya akan dilakukan validasi. Untuk tahap kualifikasi peralatan, fasilitas sarana penunjang dan sistem, yang pertama yaitu menentukan spesifikasi kebutuhan pengguna atau SKP atau disebut juga URS, atau URS itu User Requirement Design Specification. Selanjutnya akan melakukan kualifikasi desain atau Design Qualification atau QD. Selanjutnya melakukan FAT atau SET. Selanjutnya adalah kualifikasi instalasi atau Installation Qualification atau QI. Selanjutnya Operational Qualification atau OQ. Selanjutnya adalah kualifikasi kinerja atau Performance Qualification atau PQ. Dan jika dibutuhkan akan dilakukan kualifikasi ulang. Yang pertama ada spesifikasi kebutuhan pengguna atau SKP atau disebut juga URS, adalah suatu dokumen yang menguraikan semua kebutuhan fungsional dari suatu peralatan, fasilitas, sarana penunjang, atau sistem yang akan digunakan atau diadakan. SKP sendiri yaitu baru melakukan kebutuhan pengguna. Dokumen ini menguraikan apapun kebutuhan fungsional maupun operasional dari peralatan atau fasilitas sarana yang akan diadakan. Biasanya dinyatakan dalam skala prioritas, misalnya harus ada, sebaiknya ada, dan baik bila ada. Selanjutnya adalah kualifikasi desain, KD atau Design Qualification atau QD. Unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas sistem atau peralatan baru. Kualifikasi harus diterapkan pada seluruh mesin atau peralatan atau sistem yang berpotensi mempengaruhi kualitas suatu produk atau dipergunakan dalam proses analisis. Kualifikasi desain atau KD diartikan sebagai dokumen yang memverifikasikan bahwa desain dari fasilitas sistem dan peralatan sesuai untuk tujuan yang diinginkan. Tujuan dari kualifikasi desain atau KD adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan atau sarana penunjang yang akan dipasang atau dibangun dalam bentuk rancang bangun sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang diatur dalam ketentuan CPOB yang berlaku. Untuk kualifikasi desain dilaksanakan sebelum mesin, peralatan produksi, atau sarana penunjang, termasuk bangunan untuk industri farmasi tersebut dibeli, dipasang, atau dibangun. Jadi, KD sendiri dilaksanakannya sebelum membangun atau membuat alat. URS sendiri atau SKP tadi itu merupakan bagian dari QD. Jadi, sebelum kita bangun atau dipasang itu dilakukan QD. Yang pertama yaitu memastikan bahwa sistem atau peralatan atau bangunan yang akan dipasang atau dibangun dalam bentuk rancang bangun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam CPOB, yaitu GMP Compliance. Jadi sebelum kita bangun atau install, kita pastikan dulu apakah peralatan atau bangunan yang akan dipasang itu sesuai CPOB atau tidak, agar nantinya setelah selesai dibangun atau dipasang itu tidak salah atau saat sudah dibeli itu tidak ditolak oleh BPOM. Selanjutnya yang kedua, memastikan bahwa sistem atau peralatan atau bangunan yang akan dipasang atau dibangun dalam bentuk rancang bangun memperhatikan aspek-aspek keamanan dan kemudahan operasional. HAZOPS atau Hazard and Operation Studies. Jadi sebelum kita beli atau pasang peralatannya, kita harus melakukan studi atau memastikan, yaitu memilih desain dengan menyesuaikan kemampuan operator. Misalnya dalam memperhatikan aspek kemudahan operasional, misalnya dalam suatu alat itu cara penggunaannya menggunakan bahasa Mandarin, sedangkan biasanya operator itu lulusan
SLT atau SMK yang mana belum tentu bisa menggunakan bahasa Mandarin. Jadi harus dipastikan dan disesuaikan dahulu. Yang ketiga, memastikan bahwa sistem atau peralatan atau bangunan telah dilengkapi dengan modul desain, gambar teknis, dan spesifikasi produk secara lengkap. Jadi sebelum dibeli mesin atau sistem atau peralatan atau bangunan itu memiliki atau sudah melihat brosurnya sendiri untuk memperhatikan misalnya dimensi ukuran agar saat sudah dibeli itu sesuai dengan ruangan atau kebutuhan. Misalnya saat dibeli ukuran dimensinya kebesaran dan itu mesinnya itu untuk ruang steril, yang mana ruang steril sendiri sudah menghabiskan biaya yang banyak untuk membuat ruang steril dan sangat disayangkan jika nanti harus dibongkar untuk menyesuaikan dari mesin yang sudah dibeli. Selanjutnya untuk design qualification atau QD atau DQ dibutuhkan SKP atau URS, User Requirement Specification. Yang kedua yaitu harus melihat persyaratan CPOB dari sarana atau peralatan atau bangunan yang akan dibangun atau dibeli. Selanjutnya mempelajari HAZOPS, yaitu yang tadi Hazard and Operation Studies. Selanjutnya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan operasional. Misalnya untuk mesin tablet yang dibutuhkan itu 50.000 tablet per menit. Namun yang dibeli yaitu mesin tablet 1 juta tablet per jam dan akhirnya nanti mubazir atau tidak terpakai. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Yang setelahnya sesuaikan dengan pemahaman pelaksana seperti yang tadi. Jadi untuk bahasanya sendiri, bahasa dari cara pakainya itu disesuaikan dengan pelaksana atau operatornya misalnya. Terus selanjutnya untuk desain qualification sendiri itu ada RIP atau rencana induk pembangunan, gambar teknis rencana desain, spesifikasi produk, studi klasifikasi area. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan kualifikasi berikutnya, yaitu FAT atau SET, di mana FAT adalah Factory Acceptance Test, yaitu inspeksi dan pengujian sistem statis dan dinamis atau komponen sistem utama untuk mendukung kualifikasi sistem peralatan yang dilakukan dan didokumentasikan di lokasi pemasok. Dan untuk SET pun artinya sama, tetapi di mana didokumentasikannya di lokasi pabrik. Kualifikasi instalasi atau KI merupakan dokumentasi yang memverifikasikan bahwa seluruh aspek kunci dari instalasi peralatan atau sistem telah sesuai dengan tujuan desainnya dan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh industri pembuat. Kualifikasi instalasi dilaksanakan pada saat pemasangan atau instalasi mesin dan peralatan produksi atau sarana penunjang yang lain yang baru atau yang dimodifikasi. Tujuannya adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstalasi sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian, manual alat yang bersangkutan, dan pemasangannya dilakukan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Di sini bisa kita lihat di mana alurnya itu instalasi qualification, ada spesifikasi order. Di sini salah satunya ada verifikasi order, FAT, SET, checklist, dan sertifikat garansi. Mencakup dari pemasangan fisik atau instalasi, dari manual instalasi, gambar teknik, manual operasional dan perawatan, aksesoris pengaman, sarana penunjang, daftar kalibrasi instrumen, daftar sertifikasi, inspeksi atau kondisi alat atau sistem, dan pemasangan ke dalam sistem mutu yang kita sebut yaitu kalibrasi. Berikutnya adalah kualifikasi operasional atau KO.
merupakan dokumentasi yang memverifikasikan bahwa seluruh fasilitas sistem dan peralatan yang telah diinstalasi atau dimodifikasi berfungsi sebagai rancangan pada rentang operasional yang diantisipasi. Ini biasanya dilakukan setelah kualifikasi instalasi selesai dilaksanakan, dikaji, dan disetujui, di mana tujuannya adalah untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang telah diinstalasi bekerja atau beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Di sini bisa kita lihat di mana operational qualification itu meliputi dari kalibrasi, pembersihan atau perawatan, mencakup juga dengan kebutuhan operasional atau limitasi operasional, protapnya, dan pelatihan dari operator tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian kalibrasi. Kalibrasi itu berbeda dengan kualifikasi. Kalau kalibrasi artinya membandingkan, berarti ada alat yang dibandingkan, sedang ada dua alat yang dibandingkan. Kalau kualifikasi itu artinya membuktikan. Jadi kalibrasi itu merupakan bagian dari kualifikasi. Kalibrasi merupakan serangkaian kegiatan dalam kondisi yang telah ditentukan, yang menetapkan hubungan antara lain yang ditunjuk oleh alat ukur atau sistem pengukur, atau nilai yang ditampilkan oleh suatu ukuran bahan dengan nilai suatu rujukan standar. Batas hasil harus telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kualifikasi kinerja merupakan dokumentasi yang memverifikasi bahwa fasilitas, sistem, dan peralatan yang telah terpasang dan difungsikan dapat bekerja secara efektif dan memberi hasil yang dapat terulang berdasarkan metode proses dan spesifikasi yang disetujui. Kualifikasi kinerja dilakukan setelah semua tahapan selesai dilaksanakan, dikaji, dan disetujui. Kualifikasi kinerja mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengujian dengan menggunakan bahan baku, bahan pengganti yang memenuhi spesifikasi, atau produk simulasi yang dilakukan berdasarkan pengetahuan tentang proses, fasilitas, sistem, dan peralatan. Yang kedua, uji yang meliputi satu atau beberapa kondisi yang mencakup batas operasional, atas, dan bawah. Kemudian sasaran atau target dari pelaksanaan kualifikasi adalah pertama, memastikan bahwa sistem atau peralatan yang digunakan bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dilakukan dengan placebo. Kondisi ini dilakukan pada saat pelaksanaan kualifikasi operasional. Yang ketiga, selanjutnya dengan menggunakan produk obat dan pada kondisi produksi normal. Kemudian hal ini dilakukan sebanyak 3 kali secara berurutan. Pada beberapa kasus, kualifikasi operasional dan kualifikasi kinerja dapat dilaksanakan secara bersamaan juga dan validasi proses. Kemudian performance qualification atau kualifikasi kinerja. Dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama di fasilitas. Fasilitas di sini harus tersedia dan telah memadai untuk digunakan sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan. Kemudian lingkungan, contohnya saja udara, suhu, kelembapan, itu harus sudah memenuhi persyaratan dan standar. Kemudian sarana penunjang, contohnya saja sistem pengolahan air, sistem tata udara, itu harus sudah siap digunakan dan sesuai standar. Kemudian peralatan atau mesin di sini artinya alat yang akan digunakan itu sudah siap digunakan dan sesuai dengan persyaratan. Kemudian personalia, ini maksudnya adalah orang yang mengoperasikan alat yang akan digunakan. Sehingga personalia ini harus memiliki keahlian atau pengalaman atau dia menjalani pelatihan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan alat. Kemudian SOP
standar operasional prosedur ini harus sudah tersedia dan siap digunakan. Kemudian kondisi operasional juga harus sudah siap, artinya siap digunakan. Sehingga jika semua aspek ini sudah dipenuhi, maka akan bisa dipastikan obat yang diproduksi atau produk yang dihasilkan akan memenuhi mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan harapannya dengan adanya kualifikasi kinerja ini, maka ketika obat itu akan diproduksi kembali, maka akan memiliki mutu yang sama karena sudah terkualifikasi. Kemudian kesimpulan, jadi setiap industri farmasi wajib mengidentifikasi kualifikasi yang perlu dilakukan sebagai bukti dari pengendalian aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Kualifikasi ulang dilakukan apabila terjadi perubahan yang signifikan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk. Kemudian berikut referensi yang kami gunakan. Yang pertama pedoman CPOB tahun 2018. Dan yang kedua itu channel YouTube dari Bambang Priyambodo. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.